Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggota Nabila Siddiqiyah dan Binti Roisal Hasanah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Koreksi Kesalahan Pencatatan Transaksi. Sebelumnya, yang terhormat Ibu dosen pengampu Eni Wahyu Suryanti SPDI, MPD, dan teman-temanku MPID yang berbahagia. Di sini kami akan menjelaskan material content 3 materi, yaitu 1. Definition correction financial recording error, 2. How to find financial recording error, 3. How to fix financial recording error. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian koreksi kesalahan pencatatan transaksi. Koreksi adalah ketindakan pembodolan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Nah, setelah itu, kemudian ada beberapa penyebab dapat terjadinya kesalahan, yaitu karena terlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna, anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi kelalaian, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada 4 para ahli yang mendefinisikan pencatatan, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI, Mulyadi, Henry Simora, dan Eli Sri Dewi. Di antaranya sebagai berikut. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam Rahmawati pencatatan adalah: pertama, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 117-124. Kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Dan ketiga, menyediakan informasi yang tidak disajikan sebagaimanapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Yang kedua adalah menurut Mulyadi. Menurut Mulyadi, pencatatan adalah suatu urutan ketiga klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi yang perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Yang ketiga, menurut Henry Simora, dalam Rahmawati menyebutkan bahwa pencatatan adalah merupakan pembuatan suatu catatan harian kronologis dan kejadian yang teratur melalui suatu cara yang sistematis dan teratur. Nomor 4, menurut Eli dan Sri Dewi, pencatatan adalah kejadian usaha yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan dan dibuktikan melalui bukti transaksi dan dapat diukur dalam suatu satuan uang. Nah, jadi yang saya tangkap dari keempat definisi ini bermaksud bahwa pencatatan itu menjadi bukti informasi dalam laporan keuangan ketika ada kejadian transaksi yang kurang relevan. Kemudian ada 3 definisi transaksi menurut para ahli, yaitu ada 3 ya yang saya sebutkan di sini. Menurut Susanto, transaksi adalah terjadinya kegiatan usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nomor 2, menurut Cousin, transaksi adalah pertukaran barang dan jasa baik individu, perusahaan, dan organisasi lainnya atau peristiwa lain yang memiliki pengaruh ekonomi terhadap bisnis. Nomor 3, menurut Bastian, transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak, penjual dan pembeli, yang saling menguntungkan dengan adanya data atau bukti atau dokumen pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan. Nah, dengan adanya definisi dari koreksi, kesalahan, pencatatan, dan transaksi, maka dapat disimpulkan oleh pemateri berdasarkan hal keempat definisi tadi, menjelaskan bahwa dapat disimpulkan bahwa koreksi kesalahan pencatatan transaksi adalah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih untuk mencari pembetulan atau pembenaran secara akuntansi karena adanya ketidaksesuaian dalam penyajian informasi di kegiatan pembuatan catatan pertukaran barang atau jasa transaksi.
Oke, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Binti Roisilasana. Waktu dan tempat dipersilakan. A second materi is how to find financial recording error. Menemukan kesalahan pencatatan transaksi. Kesalahan terkadang terjadi dalam menjurnal dan memposting transaksi. Adapun tujuannya yaitu untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu penting sehingga tidak mempengaruhi keputusan manajemen atau pengguna laporan keuangan. Untuk menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi, menyiapkan daftar saldo adalah salah satu cara efektif untuk menemukan kesalahan dalam buku besar. Namun, daftar saldo sebenarnya hanya menunjukkan bahwa jumlah sisi debit ataupun sisi jumlahnya sama. In addition, error is recording in account can be found in various ways, including the following. Number 1, go through audit producer. Number 2, check balance list. And number 3, by change. Untuk kesalahan pencatatan dalam akun dapat ditemukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama melalui prosedur audit, yang kedua memeriksa daftar saldo, dan yang ketiga secara kebetulan. Jadi sangat dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mencatat transaksi dalam jurnal dan melakukan posting ke dalam akun. Selain itu dibutuhkan akurasi yang tinggi juga dalam menghitung saldo akun dan mencatatnya di daftar saldo. Next, error something occur in journaling and posting transaction. The goal is to find and correct error in recording transaction. There are various types of transaction recording error, including number 1, error in trial balance preparation. Error in trial balance preparation, among other, A, column sum error, B, error in recording number on the trial balance, C, the balance was entered in the wrong account column or it was forgotten. Number 2, error in account balance. Error in account balance, among others, A, error calculating balance, and B, the balance was entered in the wrong account column. Number 3, error in posting. Error in posting, among other, A, incorrectly insert an amount into an account. B, debit or post as credit or vice versa. Number C, forgotten debit or credit posting. Berikut terdapat tahapan-tahapan kesalahan pencatatan transaksi. Di antaranya itu ada 3. Yang pertama, kesalahan dalam penyiapan neraca saldo. Yang kedua, kesalahan dalam saldo akun. Yang ketiga, kesalahan dalam posting. Yang pertama, kesalahan dalam penyiapan neraca saldo. Itu dibedakan menjadi 3. Nomor pertama, kesalahan penjumlahan kolom. Nomor 2, kesalahan dalam mencatat angka-angka ke neraca saldo. Nomor 3, saldo dimasukkan ke kolom akun yang salah atau lupa dimasukkan. Yang kedua, kesalahan dalam saldo akun. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kesalahan menghitung saldo dan saldo dimasukkan ke dalam akun yang salah. Kesalahan yang nomor 3 adalah kesalahan dalam posting. Itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, salah dalam memasukkan jumlah ke suatu akun. Yang kedua, debit diposting sebagai kredit atau sebaliknya. Dan yang ketiga, posting debit atau kredit terlupakan. Namun, terdapat beberapa contoh kesalahan yang tidak akan menyebabkan selisih sisi debit dan kredit di daftar saldo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lupa menjurnal atau lupa posting suatu transaksi. Yang kedua, mencatat jumlah yang sama namun salah di sisi debit ataupun sisi kredit. Yang ketiga, mencatat transaksi yang sama lebih dari sekali. Dan yang terakhir, melakukan posting transaksi dengan benar sebagai debit dan kredit tetapi ke akun yang salah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide selanjutnya.
And the last material is how to fix financial recording error. The procedure used in correcting error vary depending on the characteristic of the error, when the error was discovered, and the accounting system used, manual or computerized. Dalam memperbaiki kesalahan pencatatan transaksi, prosedur yang digunakan itu berbeda-beda tergantung pada karakteristik kesalahan, waktu kesalahan yang ditemukan, dan sistem akuntansi yang digunakan, yaitu bisa dengan cara manual ataupun dengan cara komputerisasi. Sering terjadi kesalahan ditemukan saat sedang menjurnal atau posting ayat jurnal. Dalam beberapa kasus, kesalahan dapat dengan mudah dikoreksi. Misalnya, sistem akuntansi komputerisme yang secara otomatis memeriksa kesamaan jumlah sisi debit dan sisi kredit dalam setiap ayat jurnal. Jika jumlahnya tidak sama, maka akan muncul peringatan di layar komputer dan perintah posting tidak dapat diproses sampai proses mengoreksi angka yang dimasukkan benar. Akan tetapi, ada kalanya juga suatu kesalahan tidak ditemukan sampai ayat jurnal setelah dicatat dan diposting ke dalam akun. Memperbaiki jenis kesalahan seperti ini jelas lebih sulit dan akan memakan banyak waktu. For example, on May 5, the purchase of office equipment amount to 12,500,000 rupiah on credit was incorrectly recorded as an equipment account and was recorded as a credit in the account payable account. Contoh ilustrasi dalam memperbaiki kesalahan pencatatan transaksi yaitu sebagai berikut. Misalnya, pada tanggal 5 Mei, pembelian peralatan kantor sebesar 12.500.000 rupiah secara kredit salah dibukukan sebagai akun perlengkapan dan dibukukan sebagai kredit pada akun utang usaha. Dapat dilihat dari gambar di atas, pada contoh di atas, yang seharusnya itu dicatat sebagai peralatan namun dicatat sebagai perlengkapan. Setelah itu, setelah pengkoreksian, kemudian ayat jurnal koreksi, kemudian ini di jurnal dan akan diposting. Jadi nantinya akan setelah dikoreksi akan diposting yang benar. Dengan misalnya tanggal 5 Mei peralatan kantor sekian 12.500.000 rupiah dan yang bawahnya perlengkapan kantor 12.500.000 rupiah. Okay, thank you for your time. We are from Group 8. Apologies if they are wrong word and see you another day. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.